Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Versinya Bapak Pacul. Di sini semua gak ada yang berani mengesahkan. Saya yakin sama semua ya, tergantung perintah ketua dan atasannya. Sampai sekarang itu belum dibahas oleh DPR. Dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. RUU perampasan aset ternyata cuma mimpi di siang bolong. Kenapa teman-teman? Gegara DPR menolak. Takut malah senjata makan tuan. Akhirnya clear. Setelah berulang kali pemerintah mendesak RUU perampasan aset ini disahkan. Ternyata yang ketakutan, yang tidak mau adalah DPR. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Saya baru saja menonton podcast Deddy Sumargo yang mengundang Bapak Basuki Cahayapurnama. Dalam podcast tersebut, Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa Indonesia itu nggak butuh rancangan undang-undang perampasan aset. Pernyataan dari Pak Ahok itu sinkron banget dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Balik yang bernama Ahmad Doli yang menyatakan juga bahwa perampasan aset itu belum layak disahkan di Indonesia. Yang paling gokil tetap dari versinya Bapak Pacul. Di sini semua gak ada yang berani mengesahkan. Saya yakin sama semua ya, tergantung perintah ketua dan atasannya. Apakah pernyataan dari para pejabat tadi semuanya benar? Belum tentu benar semua ya. Saya maklumi apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Pacul. Benar-benar saya maklumi karena situasi ya mungkin sudah mulai menua umurnya, mungkin sudah agak pikun-pikun sedikit ya Pak Bambang Pacul ya. PSI itu setuju Pak. Yang kedua, pernyataan dari Ahmad Doli, apakah benar perampasan aset itu belum layak disahkan, masih perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi apanya ya, perlu dievaluasi. Ngomong aja Pak kalau takut. Disclaimer dulu sedikit guys ya, antara takut senjata makan tuan atau takut sama perbedaan dengan ketua umum ya, mungkin itu aja ya. Perancangan undang-undang perampasan aset itu bagus kok, saya sudah baca considernya full ya. Mulai dari yang pertama, kedua, sampai penutupan yang terakhir semuanya bagus. Inti dasarnya adalah di sana terdapat pengambilan prinsip dari UNCIC atau United Nations Convention Against Corruption. Kemudian di sana terdapat sistem pembuktian terbalik, yang mana si koruptor yang harus membuktikan dari mana asetnya. Sekalipun nanti misalnya salah sasaran, bisa dibuka di pengadilan kalau memang bisa membuktikan asetnya aset benar. Dan yang paling penting adalah non-conviction based forfeiture, yang mana perampasan aset bisa dilaksanakan tanpa menunggu proses pidana yang ruwet banget kayak benang kusut. Netizen mohon jangan emosi dengan pernyataan dari fraksi Golkar yang bernama Ahmad Doli ini. Sabar, kalau sudah ada sabar. Kalau pertanyaannya nunggu mental polisi, jaksa, KPK, dan hakim siap sampai kiamat gak bakal siap. Dari sekian banyak alasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita, justru jawaban yang paling konyol muncul dari akademisi ya, yang bernama Profesor Dr. Jimli Asidiki yang menyatakan takutnya nanti APH tidak memiliki kompetensi ketika aset yang dirampas berupa saham. Nah, bagaimana mungkin aparat penegak hukum bisa memiliki kompetensi mengelola saham lah, sementara jurusannya loh hukum, bukan ekonomi. Kalau menurut aku yang bukan profesor dan hanya orang kampung, aku lebih setuju dirampas meskipun nggak punya kompetensi. Karena yang namanya aset yang dirampas dari penjahat itu baik. Namanya juga aset milik masyarakat Indonesia dirampas itu lebih. Ini dia teman-teman. Alasannya banyak. Basa-basinya memang banyak. Ada saja alasan mereka. Katanya belum layak lah, katanya perlu dievaluasi lah. Tapi intinya, yang jelas mereka takut, yang jelas mereka menolak. Takut senjata makan tuan. Apalagi kan di era Bapak Jokowi. Telah berulang kali meminta, bahkan telah diletakkan di meja DPR. RUU perampasan aset ini supaya segera disahkan. Rupanya mereka takut dan cemas. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, apakah sekarang mereka mewakili rakyat atau mewakili siapa? Hah? Dengan kelakuan mereka yang tidak mengindahkan RUU perampasan aset. Perlu kita pertanyakan, sekarang ini mereka mewakili siapa? Hah? Komen-komen di bawah menurut kalian teman-teman. Pertanyaan terkait dengan RUU perampasan aset ya. Jadi kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan dan meminta kepada DPR segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui, RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasona Lauli Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini.
masalahnya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR. Dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 dan nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera merevisi atau mau menambahi berdasarkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu, dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini. Nah, jangan diragukan ya, kalau komitmen pemerintah mendesak DPR supaya membahas RUU perampasan aset ini, di mana sudah dimulai di era Bapak Jokowi di tahun 2023. RUU perampasan aset itu sudah diajukan ke DPR, dan perwakilan dari Presiden adalah Prof. Mahfud dan Prof. Yasona Lauli waktu itu. Nah, sekarang di era Presiden Prabowo kembali dilanjutkan komitmen tersebut, mendesak DPR supaya membahas RUU perampasan aset. Namun ada alibi baru dari mereka, katanya inisiatifnya dari mereka nanti. Akan ada yang direvisi, yang diubah, ditambah, dikurangi. Oke, mari kita tunggu. Apakah nanti benar atau cuma hanya alasan untuk mengulur waktu? Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Komen-komen di bawah. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Jelas ya, tegas ya, keras ya, Presiden Prabowo menghardik para koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Dengan kata-kata, dengan aksi juga sama. Ada komitmen besar dari Presiden Prabowo untuk memberantas koruptor di tanah air. DPR sekarang kita pertanyakan, kenapa? Kenapa takut sekali? Kenapa cemas sekali untuk membahas RUU perampasan aset? Sudah beberapa tahun nggak ada perkembangan dari kalian. Padahal itu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Silakan tuliskan komentarnya di bawah. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Ini dua alat pemukul yang luar biasa, KPK sama PPATK ini, untuk membuat semua uang naik ke atas permukaan. Kan gitu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak?
cuma 20 juta lagi. Nah, bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oke. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu, kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Ini jelas. Ini di era Presiden Jokowi ya, sewaktu mengutus Prof. Mahfud untuk berbicara di DPR. Nah di sini Bambang Pacul mengatakan dengan terang benderang menolak. Mengatakan bukan di sini lobinya Pak, tetapi di ketua-ketua umum partai masing-masing. Waduh, kok jadi gini teman-teman? Padahal kan mereka-mereka ini dipilih oleh rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan ketua umum partai. Aduh, kacau kalau begini teman-teman. Kacau. Benar. Ini gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian setelah mendengarkan, melihat langsung dari tanggapan DPR, kemudian keseriusan pemerintah, supaya RUU perampasan aset ini segera disahkan. Komen-komen di bawah teman-teman. Atas apa yang barusan saja kita bahas ini. Mari kita ramaikan.